pagi semuanya. Apa kabar semua yang ada di rumah? Semoga kalian semua tetap semangat dan juga tetap sehat dan bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang di program pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Yupa. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah pendayagunaan bahasa baku atau kebakuan bahasa. Pemakaian bahasa baku merupakan ranah wajib yang harus dilaksanakan. Maksud dari bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan EYD, mulai dari ejaan dan bentuknya berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kaidah kebahasaan yang kedua pada teks berita adalah pemakaian verba transitif. Ketika teks berita dituliskan, kerap kali memanfaatkan verba transitif. Maksudnya adalah sebuah subjek yang bisa berubah menjadi pasif dan juga aktif secara bersamaan. Contoh kalimat yang pertama adalah perkumpulan masyarakat desa di Kabupaten Kediri membuat jembatan gantung untuk menghubungkan Desa Sawangan dengan Desa Kauman. Kata membuat menjadi salah satu yang membuktikan bahwa ini merupakan kalimat aktif, karena predikat pada kalimat ini menunjukkan sebuah aktivitas atau sebuah pekerjaan. Contoh kalimat yang kedua adalah jembatan gantung untuk menghubungkan Desa Sawangan dengan Desa Kauman dibuat oleh perkumpulan masyarakat desa di Kabupaten Kediri. Kata dibuat pada contoh ini membuktikan bahwa kalimat ini adalah kalimat pasif, karena predikat pada kalimat menjadikan subjek sebagai korban. Kaidah kebahasaan yang ketiga pada teks berita adalah opini dan fakta. Maksud dari opini adalah asumsi atau pendapat yang memiliki karakter subjektif, sedangkan fakta adalah kejadian, hal, keadaan yang sesungguhnya terjadi. Kaidah kebahasaan yang keempat pada teks berita adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah tipe kata kerja yang digunakan untuk mengutarakan sebuah reaksi, tanggapan, atau tindakan suatu individu pada pengalaman, sikap, kehadiran, atau eksistensi. Contoh kalimatnya adalah Citra tersinggung saat karya tulisnya tidak diapresiasi dengan baik oleh teman-temannya. Kata tersinggung merupakan reaksi atas sikap yang ditunjukkan oleh Citra. Karena tulisan karyanya tidak diapresiasi oleh temannya, maka dia merasa tersinggung. Contoh kalimat yang kedua adalah Dani bersemangat saat akan menjalankan study tour. Kata bersemangat di sini merupakan sikap Dani yang akan menjalankan sebuah study tour. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah verba perwarta. Terdapat verba lain yang mencakup dalam kaidah kebahasaan teks berita, yaitu verba atau kata kerja pewarta. Maksudnya adalah kata kerja yang di dalamnya terdapat teks penggalan berupa percakapan sebagai sumber atau isi berita. Contoh kalimatnya adalah mengklarifikasi. Pada saat jumpa pers, Pep Guardiola mengklarifikasi bahwa Lionel Messi akan meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Manchester City. Kata mengklarifikasi merupakan salah satu kata yang mempunyai karakter mewartakan. Kaidah kebahasaan yang keenam pada teks berita adalah
kata keterangan waktu serta tempat. Kata keterangan yang ada di dalam kaidah teks berita ini mencakup waktu dan tempat, di mana bila dijabarkan merupakan jawaban dari kapan atau when, dan di mana atau where. Adverbial atau kata keterangan bermanfaat agar berita menjadi lebih aktual, karena apabila berita tanpa keterangan akan membuat isi berita menjadi kurang aktual dan kuat. Contohnya adalah tempat. Saat dijumpai di Masjid Istiqlal di ruang sekretariat di Bandung. Contoh keterangan waktu pada hari Jumat tanggal 4 bulan 2 2021 pada saat setelah sholat maghrib pukul 18.30. Kaidah kebahasaan yang ketujuh adalah konjungsi temporal atau waktu. Maksud dari konjungsi jenis ini adalah kata sambung yang berguna untuk menjabarkan kronologi atau rangkaian fenomena yang terjadi pada sebuah berita. Alasan dari penggunaan konjungsi ini adalah karena fungsi dari berita itu sendiri, yaitu untuk memberitahukan sebuah fenomena kejadian. Oleh sebab itu, fenomena yang terjadi harus diungkapkan secara runtun. Contohnya adalah kemudian, sebelumnya, sesudahnya, lalu, selanjutnya, dan sebagainya.